Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan materi bahasa Indonesia. Nah, di video-video sebelumnya kita telah banyak membahas materi, yaitu yang pertama jenis dan unsur paragraf, kemudian kalimat efektif, lanjut ke penggunaan huruf, penulisan kata, dan terakhir pemakaian tanda baca. Berarti untuk video kali ini kita akan membahas dua materi terakhir, yaitu pembentukan kata dan kata penghubung. Oke, kita ke pembentukan kata terlebih dahulu. Nah, untuk pembahasan pertama kita di materi pembentukan kata adalah kata berimbuhan atau afiks. Nah, afiks ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama prefiks atau imbuhan di awal. Contohnya, imbuhan mem yang ditambah kata dasar pesona menjadi memesona. Imbuhan meng yang ditambah kata dasar kritik menjadi mengkritik. Imbuhan ber yang ditambah kata dasar damai menjadi berdamai. Oke, ini jelas, tetapi ada yang perlu digarisbawahi di kata memesona ini. Jadi, jika ada imbuhan mem, atau meng yang ditambahkan dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, P, dan S, itu harus dibaca luluh. Contohnya seperti ini, imbuhan mem yang ditambahkan kata dasar yang berawalan huruf P, yaitu pesona, harus dibaca luluh, jadi memesona, bukan mempesona. Oke, ini jelas. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu konfiks, imbuhan di awal dan di akhir. Contohnya, penampilan yang berasal dari kata dasar tampil ditambahkan imbuhan me di awal katanya dan imbuhan an di akhir katanya. Kemudian, pertunjukan berasal dari kata dasar tunjuk yang ditambahkan imbuhan di awal per dan imbuhan di akhir an. Kemudian, keadilan yang berasal dari kata dasar adil yang ditambahkan imbuhan awal ke dan imbuhan akhir an. Lanjut yang ketiga, infix atau imbuhan di tengah atau sisipan. Contohnya sisipan el, yaitu telunjuk yang mana berasal dari kata tunjuk ditambahkan sisipan el. Kemudian, gemetar ditambahkan sisipan em. Kemudian, seruling yang berasal dari kata suling yang ditambahkan sisipan di tengahnya. Kemudian yang keempat, sufiks atau imbuhan di akhir. Contohnya bacaan yang berasal dari kata baca ditambahkan imbuhan an di akhir katanya. Kemudian kritikus berasal dari kata dasar kritik ditambahkan imbuhan kus di akhir katanya. Kemudian terorisme yang berasal dari kata dasar teroris ditambahkan imbuhan me di akhir katanya. Oke, ini jelas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yang kedua adalah kata ulang. Nah, ada beberapa kata ulang. Yang pertama berdasarkan jenisnya. A, dwilingga atau tidak mengalami perubahan. Contohnya meja-meja, buku-buku, rumah-rumah. Kemudian yang kedua, dwilingga salin suara atau berganti suara di akhir atau awal kata. Contohnya mondar-mandir, sayur-mayur, bolak-balik. Yang ketiga, dwipura atau pengulangan suku kata awal. Contohnya tetamu, tetangga, lelaki. Yang keempat atau yang kede, berimbuhan atau memiliki imbuhan. Contohnya bermain-main, menari-nari, dan tertawa-tawa. Lanjut yang kedua yaitu berdasarkan maknanya. Untuk yang pertama atau bagian A, serba. Contohnya putih-putih, bulu-bulu. Kemudian yang ke B, intensitas. Contohnya kualitatif, ada pandai-pandai, kuantitatif, buku-buku, variatif, buah-buahan, dan frekuentatif, memanggil-manggil. Yang bagian C, menyerupai. Contohnya mobil-mobilan, orang-orangan. Yang D, menyatakan suatu hal, masak-memasak, nari-menari. Kemudian yang E, agak. Contohnya kemerah-merahan, kekuning-kuningan. Dan yang ke F, saling. Contohnya saling bersalam-salaman, saling pukul, memukul. Oke, ini sebenarnya tidak perlu banget kita ketahui, tapi ini sekedar pemahaman saja. Lanjut, yang ketiga adalah gabungan kata.
Oke, yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya orang tua, jadi bukan ditulis serangkai, tapi harus terpisah. Simpang 4, persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya bertepuk tangan yang berasal dari kata dasar tepuk tangan. Kemudian garis bawahi yang berasal dari kata dasar garis bawah. Kemudian yang ketiga, sebarluaskan yang berasal dari kata sebar luas. Jadi jika mendapat awalan atau akhiran, penulisannya harus terpisah. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya dilipat gandakan. Ya, yang mana yang berasal dari kata dasar lipat ganda. Kemudian menggarisbawahi berasal dari kata dasar garis bawah. Kemudian menyebarluaskan berasal dari kata dasar sebar luas. Jadi jika ada kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka ditulis serangkai. Berbeda dengan syarat yang ketiga tadi, yaitu harus ditulis terpisah. Kemudian yang kelima, gabungan kata yang sudah pada ditulis serangkai. Contohnya bela sungkawa, wira swasta, sukacita. Nah, gabungan-gabungan kata ini juga perlu dipahami. Kenapa? Karena ini sering ada dalam sebuah teks atau kalimat yang mana kita diminta untuk mencari mana sih yang merupakan kalimat yang tidak efektif. Nah, bisa jadi kalimat tersebut tidak efektif karena ada sebuah gabungan kata yang tidak ditulis sesuai dengan syarat-syaratnya. Jadi, kemungkinan ada sebuah kata yang ditulis serangkai di teks itu, tetapi seharusnya yang benar ditulis terpisah, atau sebaliknya, ada sebuah kata yang ditulis serangkai pada teks atau kalimat tersebut, tapi sebenarnya harus ditulis terpisah. Jadi kita harus benar-benar memahaminya. Lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua adalah kata penghubung atau konjungsi. Nah, ada beberapa kata penghubung atau konjungsi, yaitu yang pertama konjungsi koordinatif, yang mana artinya menghubungkan dua kalimat yang sederajat. Contohnya tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, atau bahkan, dan serta, lagi pula, kemudian, lalu. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Adalah konjungsi yang menghubungkan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, biarpun demikian, biarpun begitu, walaupun demikian, meskipun begitu, setelah itu, sesudah itu, selanjutnya, selain itu, lagi pula, sesungguhnya, namun, kecuali itu. Nah kan, ini ada typo, bukan nah kan tapi bahkan. Akan tetapi dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu, kemudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata yang memiliki fungsi sintaksis yang sama. Jadi, baik itu berpasangan dengan maupun, tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga, bukan hanya berpasangan dengan melainkan juga. Kemudian, konjungsi demikian berpasangan dengan konjungsi sehingga. Lanjut, konjungsi sedemikian rupa berpasangan dengan sehingga. Kemudian, apakah berpasangan dengan atau, jangankan berpasangan dengan pun. Oke, kata penghubung atau konjungsi itu juga memang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena biasanya ada sebuah kalimat yang kita diminta untuk melengkapi kalimat tersebut dengan menambahkan konjungsi yang sesuai. Oke, lanjut ke konjungsi selanjutnya. Sebenarnya masih ada konjungsi yang keempat. Oke, bukan yang kelima ya. Ini ada typo lagi, aduh. Oke, konjungsi yang keempat yaitu konjungsi subordinatif atau konjungsi yang menghubungkan dua kalimat yang tidak setara. Contohnya, waktu, sejak, semenjak, sedari, ketika, tatkala, sementara, sebelum, selesai, sampai, hingga. Kemudian syarat, jika, jikalau, alasan, bila, manakala. Yang ketiga, pengandaian, andaikan, seandainya, seumpama. Yang keempat, tujuan, agar, supaya, biar. Konsesif, biarpun, meskipun. Perbandingan, seakan-akan, seolah-olah, seperti, daripada, ibarat. Selanjutnya, sebab.
sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Selanjutnya yang hasil, sehingga, sampai, maka, makanya. Alat dan cara, dengan, tanpa. Komplementasi, bahwa, atribut, yang, perbandingan, sama dengan, lebih dari, lebih daripada. Oke, langsung kita ke contoh soalnya saja. Soal yang pertama, kata berimbuhan di bawah ini yang tepat digunakan adalah, oke, ini terkait dengan materi imbuhan atau afiks. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ani sedang mensapu halaman rumahnya. Kata mensapu. Apakah ini tepat? Nah, tentu ini salah. Kenapa? Karena sesuai dengan pembahasan tadi bahwa jika ada imbuhan mem, atau yang diikuti atau ditambahkan dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, P, dan S itu harus dibaca luluh. Nah, contohnya seperti ini nih, mensapu. Mensapu. Nah, kata mensapu ini berasal dari imbuhan ditambahkan kata dasar sapu. Berarti huruf S-nya ini harus dibaca luluh. Seharusnya menjadi menyapu. Jadi, opsi yang A ini kurang tepat penggunaannya. Opsi yang B, pemandangan di sekitar danau itu sangat mempesona. Nah, ini juga ada yang salah. Ini sama dengan syarat yang ini. Jadi, jika ada imbuhan yang diikuti oleh kata dasar K, T, P, dan S itu harus dibaca luluh. Nah, ini mempesona berasal dari imbuhan ditambahkan kata dasar yang berawalan huruf P. Jadi harus dibaca luluh, seharusnya memesona. Berarti opsi yang B ini juga penggunaannya kurang tepat. Ke opsi yang C, saya segera menutup jendela kamar karena hujan sebentar lagi turun. Oke, menutup. Ini juga salah, seharusnya dibaca luluh menjadi menutup. Berarti opsi yang C juga salah penggunaannya. Lanjut ke opsi yang D, burung-burung itu berterbangan ke sana kemari. Oke, jadi ada kata berterbangan. Apakah penulisannya ini tepat? Kita tulis dulu. Berterbangan. Jadi, penulisannya ini salah. Kenapa? Oke, kita analisis. Jadi, jika ada imbuhan per, dan ter yang diikuti oleh kata dasar yang mengandung huruf maka huruf pada imbuhan tersebut harus dihilangkan. Huruf bukan E dan R, tapi huruf R-nya saja dihilangkan di imbuhan tersebut. Contohnya ini, berterbangan berasal dari kata dasar terbang yang ditambahkan imbuhan awal dan imbuhan akhir an. Oke, imbuhan akhirnya tidak ada masalah, kita fokus ke imbuhan awalnya yaitu ber. Nah, kata dasar terbang ini ada huruf di dalamnya. Jadi maka seperti itu, huruf bukan tapi harus dihilangkan pada imbuhannya. Jadi dihilangkan huruf R-nya. Jadi seharusnya berterbangan. Bukan berterbangan. Jadi huruf R-nya harus hilang. Kemudian contoh lainnya seperti apa? Contoh lainnya peternakan. Berasal dari kata dasar ternak yang ditambahkan imbuhan per di awalnya dan imbuhan an di akhirnya. Oke, imbuhan akhirnya tidak masalah, kita fokus ke imbuhan awalnya yaitu per. Nah, kata ternak ini ada mengandung unsur huruf E dan R. Jadi, jika seperti itu, maka imbuhan di huruf per ini, huruf R-nya harus dihilangkan. Jadi bukan peternakan, tapi peternakan.
Oke, berarti opsi yang D ini juga penggunaannya salah. Ke opsi yang E, ibu berpesan untuk selalu mengunci pintu rumah setiap keluar. Mengunci berasal dari kata dasar berasal dari imbuhan meng ditambahkan kata dasar kunci. Jadi, karena ini merupakan kata dasar yang berawalan huruf K, maka harus dilebur menjadi mengunci, bukan mengkunci. Berarti opsi yang E ini penggunaannya sudah tepat. Sekaligus opsi yang E ini juga merupakan jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kata di bawah ini yang penulisannya salah. Oke, penulisannya salah, berarti ini terkait dengan gabungan kata ya. Kalau kita lihat dari opsinya, kita analisis satu persatu. Opsi yang A, prasejarah. Oke, penggunaannya ini sudah tepat, jadi ditulis serangkai bukan prasejarah. Jadi ini salah jika prasejarah kemudian olahraga. Nah, penggunaannya ini sudah salah. Kenapa? Karena olahraga ini harus ditulis serangkai menjadi olahraga. Kemudian pasca sarjana. Pasca sarjana ini juga sudah tepat karena ditulis serangkai. Lanjut, anti kritik. Anti kritik ini juga sudah tepat karena ditulis serangkai. Dan antar warga ini juga sudah tepat. Jadi penulisannya itu harus serangkai, bukan terpisah. Berarti kata di bawah yang penulisannya salah adalah opsi yang B, yaitu olahraga. Seharusnya ditulis serangkai. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini terkait dengan konjungsi. Kita ke soal yang ketiga dulu. Seberapa penting dalam menentukan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat? Berlebihan kalau kita katakan pengaruh itu tidak ada. Pelemahan nilai tukar yang terus terjadi menimbulkan efek psikologis yang tidak baik. Apalagi masyarakat pernah merasakan pengalaman pahit. Nilai tukar terpuruk sehingga mengakibatkan barang-barang menghilang dari pasaran. Ada harganya tidak terjangkau lagi. Oke, kita ke yang pertama. Seberapa penting dalam menentukan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat? Oke, ada kata yang hilang sebelum kata berlebihan. Nah, kalau kita baca kalimatnya, kita menggunakan kata tentunya. Jadi, tentunya berlebihan kalau kita katakan sebelum kata pengaruh. Nah, kata yang melengkapinya itu adalah bahwa. Jadi, kata tentunya berlebihan kalau kita katakan bahwa pengaruh itu tidak ada. Berarti itu ada di opsi yang B, tentunya bahwa. Kemudian lanjut, apalagi masyarakat pernah merasakan pengalaman pahit ketika nilai tukar terpuruk. Oke, lanjut. Sehingga mengakibatkan barang-barang menghilang dari pasaran. Kalaupun ada, harganya tidak terjangkau lagi. Jadi, untuk melengkapi kalimat tersebut, kita menggunakan opsi yang B, yaitu tentunya, bahwa, ketika, dan kalaupun. Oke, konjungsi saya rasa ini mudah ya, asalkan kita bisa memahami kalimatnya. Lanjut ke soal yang keempat, soal yang terakhir, masyarakat masih saja khawatir. Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengatasi banjir. Oke, kalau kita lihat, kalimat ini merupakan dua kalimat pertentangan. Jadi ada masyarakat yang masih saja khawatir. Padahal pemerintah itu sudah membuat kebijakan untuk mengatasi banjir. Maka seperti itu, jika kalimatnya bertentangan, maka kita menggunakan konjungsi walaupun. Jadi masyarakat masih saja khawatir walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengatasi banjir. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke. Karena soal-soalnya kita sudah bahas, jadi untuk pembahasan kita terkait dengan materi bahasa Indonesia cukup sampai sini dulu. Dan ini juga merupakan materi terakhir dari materi bahasa Indonesia, karena semua materinya telah kita bahas. Nah, untuk kedepannya nanti kita fokus ke soal-soalnya saja, soal-soal latihannya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu dan terima kasih. Sampai jumpa.